Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Openg. Salam Openg. Obrolan pengacara. Selamat malam Bung Rahman Rafiki. Malam. Ya Bung Kandar. Malam. Ya Boreno Ariska. Ya ini tadi melintas ya di analis kopi, my friend kita, rekan kita, advokat ya, Bung Rahman Rafiki ini yang sudah berkecimpung mulai dari rakyat paling bawah sampai rakyat paling atas. Dia selalu hadir ya. Apalagi situasi dan kondisi yang beliau hadapi mulai dari darat maupun laut, tapi beliau banyak dekat-dekat laut. Nah, itu terkenal ya. Jadi berhubung Openg ini ya sudah episode yang ke-8. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang PKPU, ini kita bahas tentang bagaimana kehidupan sebenarnya rakyat yang di pinggir-pinggir laut atau di pinggir kota Belawan. Seperti itu Bung Rahman ya. Siang. Khususnya bagi para nelayan yang menggantungkan kehidupan dan penghidupan di laut itu sendiri. Hei, ini pasti seru ya. Kepada obrolan Openg tetap di channel kami ya. Sedikit langsung kita tanya langsung. Kita tanya kupas tuntas nanti ya. Nanti mungkin dilengkapi sama Bung Kandar, Bang Reno juga ya. Ini bagaimana sejarah tentang hukum ya, selaku abang advokat ya, hukum tentang nelayan itu. Coba dijelaskan kepada masyarakat rame kita. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahman Gafiki. Profesi saya sebagai salah seorang juga penggiat atau pemerhati masyarakat nelayan khususnya di Sumatera Utara dan terkhususnya di Selat Malaka. Saya juga sering kali mengadvokasi setiap permasalahan-permasalahan para nelayan, baik itu nelayan berskala kecil, nelayan berskala besar. Hari ini akan saya paparkan bagaimana sebenarnya sejarah ataupun aturan hukum tentang nelayan itu sendiri. Kita bercerita, hari ini saya akan sampaikan bercerita dari awal. Di masa rejim Pak Harto ataupun rejim Orba, dulu nelayan ini di bawah Kementerian Pertanian. Nelayan ini rata-rata dahulu kala hanya berpayungkan hukum Permen KP atau Permen Pertanian ataupun peraturan Kementerian Pertanian. Tetapi semenjak tumbangnya Orde Baru, maka terbitlah sebuah peraturan ataupun undang-undang tentang para nelayan itu, khususnya bagi penggunaan alat tangkap ikan, mekanisme cara penangkapan ikan. Maka semenjak tahun 2004 maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, di mana dalam undang-undang itu sendiri telah dibentuk sebuah yang namanya peradilan perikanan. Peradilan perikanan ini hanya ada di wilayah Republik Indonesia ini, ada 5. Pertama sekali itu di Jakarta, Surabaya, Medan, Sulawesi, kalau nggak salah satu lagi Kalimantan. Inilah yang ada peradilan-peradilan perikanan, hanya 5 yang ada di Sumatera Utara ini. Jadi semenjak terbitnya Undang-Undang 31 2004 itu, di dalam undang-undang itu sudah selain dari peradilan, maka dibentuk juga yang namanya penyidik PPNS, yang hari ini sama-sama diketahui oleh para nelayan, itu namanya PSDKP. Dan semenjak tahun 2004 itu juga, maka berdiri sendirilah lembaga resmi ataupun kementerian, yaitu yang hari ini sama-sama kita tahu adalah KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semenjak tahun 2004 itu, maka pengawasan terhadap mekanisme tata cara penangkapan ikan itu telah diatur. Baik itu penggunaan alat tangkap yang salah, penggunaan bom, penggunaan dan segala jenis mekanisme cara penangkapan ikan itu sendiri. Baru tahun 2009 negara merubah lagi, mengamandemen undang-undang itu menjadi Undang-Undang 45 2001. Khususnya itu terkait penggunaan alat tangkap yang terlarang, di mana diatur terutama di pasal 9, di situ sudah jelas termaktub
barang siapa memiliki, menguasai, menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem alam sebagaimana diatur di dalam pasal 85, ancaman pidananya 5 hingga 7 tahun penjara dan denda 2 hingga 7 miliar rupiah. Di semenjak tahun 2009 itu, Kementerian Perikanan kembali menguatkan undang-undang itu sendiri dengan menerbitkan beberapa Permen KP. Baik itu Permen KP nomor 17 tahun 2016 tentang zona tangkap dan penggunaan alat tangkap. Artinya, Permen KP ini adalah salah satu permen yang membackup ataupun mengimplementasikan bagaimana mekanisme Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Dan yang lebih senangnya bagi kaum para nelayan itu, terbitlah yang namanya Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan. Maka hari ini Kementerian Perikanan juga akhirnya memperkuat Undang-Undang 45 2009 itu, menerbitkan yang namanya kembali itu Permen KP nomor 18 tahun 2001. Di dalam Permen KP itu dijelaskan juga tentang berapa ukuran mata jaring, berapa ukuran bola lampu, berapa zona tangkap bagi para nelayan kecil itu sendiri dan bagi para nelayan berskala besar. Nah, itu dia mekanisme aturan payung hukum yang ada saat ini diterbitkan oleh pemerintah kita. Baik Bang, ini sekalian bertanya juga nih, kita diskusi hangat nih kan. Tadi ada bahasa di dalam undang-undang yang tahun 2001, perubahan-perubahan dari sebelumnya, itu tentang ekosistem, kerusakan ekosistem itu. Itu gambarnya gimana Bang? Karena kan di dalam laut itu ada beberapa item ya. Misalnya terumbu karang, ya kan, yang dapat dipidana terhadap pelaku itu apa Bang? Jenis-jenis apa aja yang dibilang akan hilangnya ekosistem itu? Perlu Abang terangkan, mohon diterangkan Bang. Terima kasih Bang. Hari ini kan seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya semenjak terbitnya Undang-Undang tentang Perikanan itu nomor 45 2009 itu, maka di situ fokus tidak boleh menggunakan alat tangkap terlarang yang hari ini menjadi asupan publik yang dikatakan illegal fishing. Artinya penggunaan alat tangkap yang salah ataupun alat tangkap yang merusak ekosistem alam. Di dalam mekanisme penggunaan alat tangkap yang salah ini, khususnya ini negara telah memaktubkan bagi kapal-kapal pengguna alat tangkap berkantong aktif ataupun secara umum dibilang masyarakat umum para nelayan ini adalah kapal-kapal troll. Troll. Di dalam Undang-Undang 45 tadi, seperti saya sampaikan tadi, ada pasal 9 dan pasal 85. Ini pasal terkadang mirip dengan pasal narkoba atau Undang-Undang tentang narkotika. Di sini kan sudah jelas, barang siapa memiliki, menguasai, menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem alam diancam dengan pidana 5 hingga 7 tahun penjara dan denda 2 miliar hingga 7 miliar rupiah. Itu Bang ya. Terkait tentang zona tangkap tadi Bang, ada nggak batasan misalnya gini, nelayan tradisional ya kan, terus nelayan yang berskala besar, ada nggak batasnya untuk orang itu para nelayan mengeksplorasi hasil daripada laut itu sendiri? Mohon dijawab Bang. Terima kasih Bang. Jadi kalau nanti Abang memberi pertanyaan kepada saya tentang zona tangkap, zona tangkap ini sudah diatur yang namanya Permen nomor 71 tahun 2016, diamandemen menjadi Permen nomor 81 tahun 2022. Di dalam permen ini juga ada beberapa pasal ke pasal. Pertama diatur tentang ukuran mata jaring. Hari ini di dalam permen itu, mata jaring yang boleh digunakan itu bagi kapal 0 GT sampai 100 ke atas GT itu hanya boleh menggunakan mata jaring paling kecil itu 1,5 inci. Sudah, baru di dalam permen itu juga diatur tentang alat bantu penangkap ikan itu ukuran bola lampu. Jadi di sini ada semacam diskresi terhadap aturan itu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kita ambil contoh hari ini. Di dalam permen itu untuk kapal 30 GT
hingga 5 GT itu hanya boleh menggunakan bola lampu itu hanya 16.000 watt. Untuk kapal 30 GT hingga tak terhingga atau ratusan GT ke atas hanya boleh menggunakan lampu sekitar 30.000 watt. Tetapi dalam prakteknya di lapangan ini para pengusaha, yang kita katakan karena para pengusaha itu yang melakukan ataupun yang menggunakan alat tangkap yang jelas-jelas melanggar permen itu sendiri. Terkait zona tangkap yang abang tanyakan tadi, di dalam Undang-Undang Perlindungan Nelayan dan Undang-Undang tentang Perikanan sudah jelas bagi kapal 5 GT ke bawah itu tidak perlu mempunyai izin. Zona tangkapnya dari bibir pantai sampai batas JETI. Baru bagi kapal 5 hingga 30 GT itu, ini kapal kan harus sudah mempunyai yang namanya CP, harus mempunyai SIUP, harus mempunyai surat ukur. Dan mereka juga ini harus sebelum berangkat mereka harus punya yang namanya SLO dan SPB, surat izin berlayar dan surat SLO, surat laik operasi. Sebelum SLO dan SPB inilah yang kita duga hari ini ada pembiaran oleh baik itu PSDKP dan PPSB sebagai lembaga resmi di bawah kementerian itu yang tidak menerapkan permen itu sendiri. Makanya sebagian kapal-kapal pengguna alat tangkap yang salah itu, dalam arti yang salah ini dari mulai ukuran mata jaring hingga penggunaan bola lampu, selalu mereka berikan surat laik operasi dan surat izin berlayar. Ini menjadi dilema bagi nelayan itu sendiri. Belum lagi masih banyaknya kapal-kapal ukuran 10 hingga 30 GT menggunakan alat tangkap troll. Sementara Undang-Undang 45 2009 telah menjelaskan dengan jelas, terutama di pasal 8 dan pasal 9. Dan dalam Undang-Undang 45 juga ini mirip dengan Undang-Undang narkoba. Kenapa? Seperti disampaikan tadi, di dalam undang-undang ini sudah jelas barang siapa memiliki, menguasai, menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem alam diancam dengan pidana 5 hingga 7 tahun penjara dan denda 2 miliar hingga 7 miliar rupiah. Yang menjadi kerancuan kita di lapangan hari ini, sebagai saya salah satu penggiat di dunia pesisir atau dunia lain ini, para aparatur penegak hukum, baik itu Dilpol Air, baik itu dan AL sebagai salah satu penyidik dan PSDKP, seringkali ya kita duga seringkali tidak menerapkan mekanisme hukum sesuai aturan hukum yang berlaku. Inilah dilema bagi para nelayan hari ini. Oh, jadi gini, Bang Rahman, ini udah sangat jelas ya. Pemerintah terus menggiring dari sejarah sampai mengeluarkan peraturan-peraturan menteri ya. Tapi kalau kita lihat dengan mata telanjang, kenapa tuh kehidupan nelayan tradisional itu kenapa kehidupannya kurang sejahtera? Apa tanggapan Abang? Terima kasih Bang. Seperti saya sampaikan tadi, kenapa para nelayan ini tidak, terutama bagi kapal nelayan 5 hingga 0 GT hingga 5 GT, ini kapal kan sebenarnya nggak perlu izin. Mereka cukup mendaftarkan, istilahnya bagi para nelayan itu registrasi. Registrasi. Cukup mendaftarkan diri ke dinas terkait. Jadi, kenapa pertanyaan Abang tadi? Kenapa hari ini pelayanan itu susah? Bagaimana tidak susah? Laut itu dikuasai oleh para pemilik-pemilik atau pemodal-pemodal yang menggunakan kapal yang memiliki izin, baik itu SIU, CP, surat ukur, SLO, SPB. Ada beberapa dokumen kelengkapan yang harus mereka siapkan sebelum melakukan penangkapan. Tapi dalam prakteknya mereka tidak pernah patuh dan taat, baik itu dengan permen dan dengan undang-undang perikanan. Sementara bagi nelayan kecil ini, mereka hanya menggunakan alat tangkap yang kita katakan hari ini adalah nelayan tradisional, menggunakan alat tangkap yang sangat ramah lingkungan. Yang zona tangkap mereka tidak akan mungkin sebagaimana yang saya sampaikan tadi sampai JITI. Mereka hanya menggunakan kapal 0 GT sampai 5 GT hanya bisa melaut itu sebatas paling jauh itu 6 mil dari bibir pantai, sejauh-jauhnya 8 mil. Sementara
di 4 mil ke atas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Nelayan, ini sebenarnya yang menjadi kontradiktif, masih digunakan masih dilakukan penangkapan oleh kapal, terutama banyak kapal 30 GT. Oh, betulnya bukan kapasitas dia ya. Harusnya, Bang. Harusnya, ya. Seharusnya enggak kapasitas mereka. Inilah yang kadang kerancuan. Ya makanya bagi kita para advokat, coba kita lakukan judicial review kayak gitu untuk merubah mekanisme aturan ini yang pada prakteknya di lapangan ini sangat terjadi kerancuan yang sangat luar biasa. Saya sebagai salah satu penggiat dan juga advokat, saya tidak mampu sendiri berjuang. Kita sudah lakukan itu beberapa kali untuk melakukan advokasi tentang mekanisme bagaimana nelayan itu mau sejahtera. Mantap sekali. Obrolan di sore hari singkat padat ya. Hampir 100% dituntaskan oleh Bung Rahman tadi ya. Siap. Terima kasih. Nanti untuk next berikutnya bagaimana solusi yang tepat untuk menerapkan agar kesejahteraan itu bisa dirasakan sama masyarakat umum ya. Khususnya masyarakat nelayan tadi ya Bang Rahman ya. Selamat sore Bang Rahman. Siap. Terima kasih, Bang. Benar. Terima kasih, Bang. Oke, itulah tadi tampilan kami. Salam Openg. Salam Openg. Obrolan pengacara.